Yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita pagi ini untuk materi hari ini kita akan membahas tentang materi 3.3, yaitu tentang menentukan produk yang akan dijual ya. Ini sangat penting karena nanti ketika kita akan membuka sebuah usaha, maka pasti ada produknya. Nah, jadi bagaimana kita akan menentukan produknya, kita akan coba bahas di kesempatan hari ini. Jadi yang pertama adalah langkah ketika kita ingin menentukan produk ya. Jadi misalkan Eko ingin membuat usaha, tapi kira-kira bingung nih usahanya saya harus jualan apa ataupun saya harus jualan produk apa gitu ya. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Eko yaitu adalah mengetahui hobi dan passion. Jadi kadang produk itu juga berdasarkan kadang yang diminati. Misalkan kita bagi orang yang suka miara ikan ya, memelihara ikan di akuarium misalkan, dan iseng-iseng sedikit punya ikan banyak, ternyata dia punya kesenangan memelihara ikan, kesenangan mengulik informasi segala hal tentang ikan, bahkan sampai ke filtrasi dan sebagainya. Itu kan bagian dari hobi atau passion. Nah, ternyata kepikiran tuh, ya udah kenapa enggak ya kalau misalkan saya menseriuskan hobi saya menyukai ikan ini untuk ditularkan ke yang lain. Ya, jadi jualan lah misalkan jualannya ikan. Nah, kan, oh yaudah yaudah saya akan menentukan saya akan jualan ikan. Misalkan gitu. Atau juga yang kedua, misalkan suka makan. Nah, saya ini memang hobinya itu makan, kulineran, jadi makan. Tapi ternyata makanan saya itu makan ketoprak. Makan ketoprak. Sedangkan nih ternyata ada nih di yang kedua, yaitu memperhatikan dan mengikuti kebutuhan pasar. Saya hobinya makan ketoprak. Ternyata di lingkungan rumah saya tuh nggak ada yang jualan ketoprak. Harus beli ketoprak itu jauh. Misalkan harus jalan berapa kilometer, misalkan, atau mau lintas kampung atau lintas daerah. Sedangkan ternyata di sini nggak ada nih, nggak ada tukang ketoprak. Maka berdasarkan dari hobi ataupun passion, itu bisa juga nanti kita menentukan kira-kira produk apa yang dijual. Ya, ya udah saya ngebuat ketoprak karena saya setidaknya saya ketika pengen ketoprak saya nggak usah jauh-jauh. Yang kedua, langkah yang selanjutnya setelah kita mengetahui passion kita apa, hobi kita apa. Passion juga sebetulnya mah saya nggak suka mageran misalkan. Saya pengennya bergerak, misalkan ya bergerak, atau saya nggak mau cuman saya nggak mau bergerak, pengennya itu cuman diem aja di depan laptop. Nah, berarti nyari produknya yang bisa dijual depan laptop kan gitu. Nah, itu juga nanti bisa menentukan dari hobi atau profesi. Yang kedua itu mengikuti dan memperhatikan dan mengikuti kebutuhan pasar. Jadi ketika misalkan oh ini ada sekolah, banyak sekolah dan sekolahnya itu kebanyakan adalah para apa, ketika kita lihat misalkan oh ternyata ini sekolah itu berarti di list tuh kebutuhan kira-kira yang nyangkut ke sekolah. Oh, sekolah pasti butuh jajan anak-anaknya. Kalau jajan anak-anaknya apa ya? Oh, ternyata cemilan ataupun apa snack-snackan. Kita list tuh jajan anak-anak itu berarti cemilan. Lalu kalau anak-anak jajan apa lagi? Oh, goreng-gorengan. List lagi tuh gorengan. Kalau anak-anak butuh apa lagi tuh? Oh, kalau anak-anak ke sekolah pasti butuh yang namanya seragam. Oke, kita list tuh seragam sekolah. Terus ada apa lagi? Misalkan, oh anak-anak ini sekarang semuanya pasti butuh ATK.
Udah tulisin ATK. Oh, ternyata anak-anak ini karena anak ketika siang mereka bubaran pasti nyari makan tuh. Nyari makan. Kayaknya perlu ada makanan. Misalkan anak-anak apa sih makanannya? Oh, kesukaan mereka kemungkinan bakso ataupun mie endog gitu ya. Mie rebus dan sebagainya. Oh, ya udah masukin tuh makanan apa siap saji untuk anak-anak. Oh, ternyata mereka juga haus dan sebagainya. Oh, siapkan minuman. Jadi, ketika market kita misalkan sekolah ataupun anak sekolah, kita bisa melis kira-kira banyak produk yang bisa kita adakan pilihannya. Tadi bisa seragam, bisa ATK, bisa snack, bisa makanan berat, bahkan bisa minuman, gitu ya. Itu dari satu segmentasi aja kita bisa menentukan cukup banyak produk yang ya, jadi memperhatikan bahkan idealnya pakai satu. Yang ketiga adalah minum bocor misalnya. Nah, Isan bocor Isan. Hmm. Suara anu gimana? Coba menit. Nah, oke. Ketiga, memperhatikan ketersediaan produk bahan baku dan sumber daya. Misalkan tadi kita akan untuk segmentasinya adalah SD, anak sekolah. Udah kayaknya saya itu memang hobinya itu ngebuat makanan, ya. Tapi kira-kira apa ya yang berarti kalau makanan pilihannya ada snack, ada mie rebus, ada juga gorengan. Langkah yang ketiga adalah memperhatikan ketersediaan produk, bahan baku, dan sumber daya. Kalau saya ngebuat usaha mie rebus, kira-kira tempatnya ada enggak? Tempat jualan buat mie rebusnya. Karena kalau membuat mie rebus berarti harus minimalnya ada tempat nongkrongnya. Harus ada dapur mininya. Kalau jualan keripik, sepertinya cukup pakai etalase. Kira-kira saya bisa nyari etalase di mana ya sekitaran sini. Kalau keripik, apakah saya buat sendiri atau saya ngambil ke orang lain? Kalau membuat sendiri, kira-kira bahan bakunya ada nggak di sekitaran rumah saya? Kalau saya ngebuat gorengan, kira-kira gorengan itu kan butuh kol. Kira-kira kol di sini dapat nggak ya? Kira-kira mahal nggak di sekitaran sini? Itu juga diperhitungkan. Jadi langkah yang ketiga kita ketika akan menentukan produk, yaitu memperhatikan ketersediaan produknya, bahan bakunya, ataupun juga sumber dayanya. Jadi misalkan dari ketiga produk yang yang tadi dipertimbangkan, mie, gorengan, keripik, ternyata yang paling memungkinkan dari sisi ketersediaan bahan baku, sumber daya dan sebagainya, kayaknya adalah bisa nih ada tempat kosong. Kalau modal juga ada, insya Allah ada. Misalkan saya bisa membuat kitchen mini, ya, dapur mini buat ya udah saya memutuskan membuat usaha jualan mie rebus. Sasarannya adalah anak-anak sekolah. Lalu yang keempat adalah memahami cara bisnis, cara kerja dari bisnis yang akan dijalankan. Nah, jadi harus nih misalkan, oh ini kalau kita mau nyetok barang, kira-kira harus seperti apa? Ini kira-kira barangnya cepat basi atau enggak? Terus idealnya ini HPP-nya berapa? Jadi ada perhitungannya tuh, ada perhitungannya. Penyajiannya kayak apa? Lalu kira-kira apa rasa ataupun misalkan oh ternyata di sini kalau mau buka usaha di sini apakah ada sewa apa bukan sewa ya misalkan itu ada lahannya pakai lahan sendiri tapi ternyata ada japremnya misalkan kalau jualan di sini harus ada izin misalkan dari para setempat itu kan bagian dari cara memahami bisnis maka yang keempat ini juga harus dipahami jadi nanti ketika kita menjalankan usaha mie rebus untuk para siswa ini bisa berjalan lancar. Ketika ada permasalahan apapun, kita tahu tuh jalan solusinya.
Yang kelima, yang terakhir, kita sudah menentukan produknya apa, sasarannya siapa, cara kerjanya juga kita sudah sangat paham. Maka yang kelima adalah membuat contoh produk dan mengujinya di pasar. Ingat bahwa misalkan tadi karena contohnya adalah mie rebus, berarti kita coba tuh buat mie rebus formulasinya kayak apa. Kan enggak, misalkan kenapa sih Warmindo itu lebih enak ketika dibandingkan ketika kita ngebuat sendiri gitu ya. Ada istilah kayak gitu. Jadi ketika dibuatin oleh orang lain kayaknya lebih enak gitu ya. Ketika datang ke warkop gitu ya, kok padahal mie-nya sama, cuma dikasih endoknya sama gitu ya. Tapi mie rebusnya sama, ngerebusnya sama, tapi kok lebih enak ya. Nah, itu bagian dari kita ngebuat resep sendiri. Boleh tuh ngebuat kita cara membuat mie rebus ala Eko kayak apa? Direbusnya apakah sekian menit, suhu apakah airnya harus mendidihnya sekian derajat, apinya kondisinya kecil atau besar, masukin telurnya itu langsung ke minyak atau dipisah, itu kan bagian dari ininya. Maka buatlah contoh produknya, lalu uji. Makanya ini contoh dari apa fungsi dari sampel. Ujikan, ya ujikan. Apakah harus selalu promo gratis? Hari ini gratis? Enggak juga. Contoh, jadi eh, kalau dari standarnya minimal 10 ya, 10 orang. Jadi buat sampel 10 produk kita. Kalau mie berarti buat 10 mangkok, berikan ke 10 orang, ya, ke 10 orang. Ketika 10 orang itu mayoritas mengatakan, kalau ada istilahnya prinsip Pareto ya, prinsip Pareto itu 20-20. Jadi dua bisa 20 misalkan ya udah kalau kita ngambil 22 kalau kita pendekatannya prinsip Pareto berarti minimalnya 8 orang dari 10 orang itu mengatakan enak. Terbalik kalau misalkan 8 kurang dari 8 orang misalkan ternyata nggak menyebutkan enak berarti itu masih gagal, masih gagal. Nah, maka uji bahkan syukur-syukur bisa 100% minimal ketika kita mau melakukan uji coba ke 10 orang kalau mau produk ya, dan harus dapat testimoni yang sama. Kalau kita testimoninya pengen enak enak berarti semuanya harus enak. Kalau boleh juga dikomparasi misalkan ini apakah murah dan sebagainya, ini bisa bagian dari survei misalkan ya. Apa misalkan enak sih enak tapi kalau harganya sekian kira-kira mau belanja lagi nggak? Enak sih enak tapi harganya nggak ngotak gitu ya, nggak masuk akal, saya nggak mau nih belanja lagi gitu ya, belanja lagi. Nah, maka boleh tuh itu bagian dari menguji minat pasar. Nah, jadi 81-5 ini silahkan ketika kita mau membuka usaha, silahkan ini dilakukan. Karena tadi ketika kita salah menentukan produk, apalagi misalkan produk itu memakan budget yang besar, baik itu produksinya ataupun barang-barang tadi misalkan sumber dayanya, mau apakah sewa ruko kah, atau alat masaknya misalkan atau apa raknya itu memakan biaya yang besar, maka ketika kita melakukan langkah-langkah ini setidaknya meminimalisir dari sisi resiko. Lalu pentingnya menata produk sesuai standar. Kenapa sih kita harus menata produk sesuai standar? Penempatan barang dagangan di rak toko dapat mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja. Mempengaruhi ya. Tata letak barang dalam rak toko merupakan kunci penting pembelanjaan tidak terencana yang dilakukan oleh konsumen. Nah, kita menggarisbawahi pembelanjaan tidak terencana. Misalkan seorang istri kita dari rumah niat berbelanjanya beli apa? Beli minyak. Sedangkan misalkan kita masuk ke minimarket. Minimarket itu kan sudah di layout bahkan disimulasikan kalau orang mau belanja minyak dia akan
apa berjalan ke jalur mana. Maka sebelum rak minyak itu, karena rak minyaknya di belakang, sebelum rak minyak ternyata ada deterjen yang di dalam yang dibungkus ataupun ditambah ataupun dikasih bonus misting. Nah, ini kalau saya biasa beli mereknya Sayang gitu ya. Deterjen mereknya Sayang itu ada bonus apa? Bonus toples gitu ya, bonus toples. Nah, itu bagi ibu-ibu ya, wah ini kok kayaknya pengen beli, tapi belinya bukan karena deterjennya, tapi ngelihat toplesnya cantik gitu ya. Jadi yang awalnya mau beli minyak, ujuk-ujuk beli beli deterjen yang karena ngelihatnya apa? Karena ada bonus toples. Nah, jadi ketika kita menata barang di toko itu dengan baik, dengan menarik, maka itu bisa menjadi pemancing pembelanjaan tidak terencana. Nah, mungkin Bapak dari kita, misalnya kita sendiri mungkin pasti pernah lah ya mengalami ada proses pembelanjaan yang tidak terencana. Tujuan pengelompokan produk. Nah, kenapa sih kita harus mengelompokkan produk atau menata? Yang pertama, ketika bagi produsen itu berarti bagi kitanya ya, bagi kitanya ya, ataupun misalkan pemilik toko. Satu adalah mempermudah penyimpanan di gudang. Yang kedua, mempermudah penataan di ruang pajang. Yang ketiga, mempermudah pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan. Misalkan kalau tadi, oh ternyata ini barang yang kecil kita simpan yang paling atas gitu ya. Itu mah akan sangat susah nih. Kita kalau misalkan mau apa kita mau ngambil barang ataupun misalkan ini mempermudah pengawasan dan pemeliharaan, misalkan kita nyimpennya paling atas nih barangnya, ternyata nggak kelihatan tuh. Ini tuh ternyata barang-barang yang ternyata mudah basi atau gampang kadaluarsa. Tapi kita simpan di rak yang paling atas yang akan sangat jarang kita lihat gitu ya, nggak terkontrol, maka ya udah bisa saja itu menimbulkan kerugian. Jadi bagi produsen, kenapa sih harus ada pengelompokan produk ya, pengelompokan produk supaya tadi empat hal ini mempermudah penyimpanan, mempermudah penataan, mempermudah pengambilan dari gudang ataupun tempat pemajangan. Yang keempat adalah mempermudah pengawasan dan juga pemeliharaan. Bagi konsumen apa? Memudahkan dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli. Yang keduanya adalah memudahkan dalam berbelanja. Jadi ketika kita pintar ataupun pas mengelompokkan produk, maka konsumen itu akan mudah ketika memilih produknya. Misalkan ada susu banyak ya di rak susu, tapi susunya itu acak-acakan. Yang kaleng di mana ibaratnya mah kaleng tuh ngacak gitu ya, nyimpannya semrawutan. Jadi nggak tertata. Tapi kalau sudah dikelompokkan, misalkan, oh saya mau beli susu yang kemasannya kaleng, berarti saya tinggal nyari rak susu yang semuanya berderet kaleng. Gitu. Jadi tidak harus misalkan eh, kita mengelilingi seluruh toko hanya untuk nyari susu kaleng. Gitu ya ibaratnya. Nah, kenapa sih misalkan kita harus pengelompokan berdasarkan klasifikasi produk? Jadi ketika kita punya produk, kita harus dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Misalkan yang pertama, produk yang tidak diproses atau diproses secara minimal, biasanya mirip dengan bentuk asli. Misalkan telur, ataupun misalkan daging ayam, atau ikan segar. Itu kan harus tuh ada space khusus, bagian khusus, ini semuanya satu berderet ini adalah kelompok ikan mentah atau sayur. Misalkan oh ini kelompok
ikan dan sayur mayur segar. Ya udah kita berarti dia berderet di situ adalah kelompoknya ikan dan sayur mayurnya. Jadi biasanya tadi minim ya, minim. Yang kedua adalah produk dari bahan baku olahan industri. Yang ketiga adalah produk ultra proses, biasanya dibuat dari pabrik dan dikemas dengan baik. Yang keempat adalah produk yang melalui serangkaian proses seperti diasinkan, diawetkan, difermentasi, atau diasamkan. Kenapa sih kita harus mengelompokkan berdasarkan klasifikasinya? Karena nanti ini pun berpengaruh pada cara kita memperlakukan produk ini. Misalkan, oh kalau ketika produknya mirip barang asli, misalkan tadi ikan, maka kita perlu menyediakan freezer. Karena kalau disimpan di tempat terbuka, dan itu misalkan tidak habis, ataupun dalam beberapa jam akan mengeluarkan aroma yang menyengat, itu akan mempengaruhi kenyamanan. Berarti harus ada itu. Atau misalkan harus ada es batu dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa mengklasifikasikan produk ini, bisa mengelompokkan produk ini berdasarkan klasifikasi yang empat ini, salah satu kegunaannya adalah kita bisa mempermudah dalam memperlakukan ya. Memperlakukan harus gimana ini si produknya. Yang selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan kategori produk. Ada berdasarkan jenis produk. Yang pertama, pengelompokan harus dilakukan sejak produk disimpan di gudang. Pengelola harus membuat daftar produk yang akan ditata. Daftar kelompok produk akan digunakan untuk membuat perencanaan layout produk atau planogram. Jadi tadi, ini jenisnya adalah makanan kaleng. Oh, ini jenisnya susu. Oh, ini jenisnya adalah makanan cepat saji. Oh, ini jenisnya coklat ataupun snack. Oh, ini jenisnya misalkan untuk anak-anak. Ini kategorinya untuk anak-anak. Oh, ini mah misalkan untuk dewasa. Oh, ini mah misalkan alat produk-produk kecantikan untuk perempuan. Oh, ini untuk laki-laki. Nah, ini berdasarkan jenis produknya. Contoh sederhana ketika kita masuk ke minimarket itu kan ada rak yang tersusun ya. Depan saling membelakangi kan, satu baris itu depan belakang itu biasanya berderet ini produk sabun. Ada deterjen di mana ada sabun untuk perempuan dikelompokkan lagi, sabun untuk laki-laki dikelompokkan lagi, sabun untuk anak-anak dikelompokkan lagi. Berderet lagi. Nah, kan snack, oh ini snacknya snack kemasan, oh ini snacknya snack yang UMKM, misalkan kan gitu ya. Oh ini snacknya ternyata yang pedas atau apa gitu. Itu berdasarkan jenis produk. Lalu yang kedua adalah berdasarkan merek produk. Pengelompokan ini dilakukan karena satu jenis produk dapat dibuat oleh lebih dari satu perusahaan. Sehingga mereknya juga akan berbeda-beda. Misalkan mie, ya udah karena jenis produknya makanan siap saji ataupun olahan, misalkan ya udah ada raknya tuh. Yang paling atas adalah jajarannya mie. Ya udah nanti kita mie itu kan banyak, ada mie sedap, ada Indomie, ada sari mie. Oh berarti baris yang paling ujung yang pertama Indomie semua. Setelah Indomie nanti sari mie. Setelah sari mie nanti masuk mie sedap, lalu dan sebagainya. Lalu masuk lagi yang terakhir adalah berdasarkan ukuran produk nih. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan point of sales, yaitu sesuai dengan ukuran, jenis, merek, submerek, spesifikasi, warna, dan juga produk. Misalkan tadi contoh yang paling gampang kita temui adalah susu, misalkan ya, susu. Nah, ini kita coba langsung ke contoh ya. Ini adalah contoh dari display berdasarkan jenis. Ini kan jenisnya adalah makanan kaleng. Ya, jenisnya makanan dan dikemas dalam bentuk kaleng. Dan ini makanannya ada yang biskuit sebelah kiri ya.
Sebelah kiri ini ada biskuit, ya, sedangkan di sebelah sini adalah buah dalam kaleng. Nah, jadi deretan ini contohnya adalah jenisnya. Jenisnya adalah makanan. Yang kedua dikemas dalam bentuk kaleng. Ini jenisnya. Nah, lalu berdasarkan merek. Nah, ini contoh yang misalkan ini ada rak khusus misalkan apa? Ini kan mie ya tadi. Ini yang saya contohkan ada mie. Rak khusus mie. Ya udah ada misalkan deret atas mie sedap semua. Ke bawahnya ada Indomie atau misalkan ini spesifik lagi ya. Ada ini lebih spesifikasi lagi nih. Misalkan yang mie ini. Yang paling bawah ini adalah mie goreng semua nih. Ada dua baris. Ada mie sedap goreng yang paling atasnya, yang paling bawahnya adalah oh ini mah oh mie sedap semua ya. Ini mie sedap, ini Indomie dua baris nih. Sedap ke atas, ada super mie di atasnya lagi. Nih, ya. Oh, ini boleh. Ini ada yang cup semua nih ada merek-mereknya boleh, gitu ya. Jadi disesuaikan sesuai dengan mereknya. Yang terakhir adalah contoh berdasarkan displaynya berdasarkan ukuran. Nah, ini misalkan susu. Jenisnya adalah jenis susu, mereknya tadi susunya apa aja. Yaudah kita berdasarkan ukuran. Ya, ukuran susu yang paling atas ukurannya sama. Pouch yang paling bawah ukurannya misalkan 1000 mili ada yang mungkin ada ya 1000 miligram ya ada yang 60 mili ada yang 20 mili ada yang paling kecil. Nah, ya. Bahkan penataannya pun ini juga disesuaikan nanti. Misalkan, kenapa sih misalkan yang jarang laku itu biasanya disimpan di paling bawah? Karena orang itu melihatnya sejajar dengan mata. Nah, ketika kita ingin displaynya sejajar mata, biasanya ini bisa deal-dealan tuh dengan pihak suppliernya. Misalkan suppliernya misalkan ke kita itu, Pak, saya pengen barang-barang saya itu ditata di rak yang paling tengah pokoknya mah. Yang ketika orang ngeliat India sejajar dengan mata. Oh boleh, cuman karena pengen sejajar dengan mata, berarti saya minta keuntungannya segini ya, atau ada quartingan, atau ada diskon, atau harganya segini ya. Kalau Bapak nggak mau, berarti nanti saya simpennya boleh masuk di sini, tapi saya simpennya di rak yang paling bawah. Itu juga, jadi posisi rak itu juga menentukan harga jual ataupun positioning kita dengan supplier ya. Itu ibaratnya. Karena secara psikologis orang itu akan membeli sejajar dengan yang bisa sejajar mata atau yang mudah dia lihat. Jadi effortnya kecil. Misalkan nggak harus mau menjadi barang harus jongkok dulu gitu ibaratnya. Kenapa sih Kinder Joy itu nggak disimpan paling atas? Nggak disimpan juga paling bawah, tapi sejajar dengan tingginya anak-anak. Anak-anak, karena anak-anak itu tingginya tadi, oh Kinder Joy ini harus dijual untuk anak-anak, maka disimpan sejajar dengan posisi anak-anak melihat. Ya udah, anak-anak aja segitu. Nah, bagi orang dewasa, kenapa sih rokok itu sejajar dengan kepala kasir gitu ya? Kepala kasir. Karena ketika kita mau belanja, misalkan, oh ini, oh ada rokok, misalkan. Gitu, ibaratnya. Itu kan kebiasaan ya, biasa. Tapi secara penempatan itu bisa menjadi daya tawar kita kepada supplier. Contoh ini ya snack ya, snack itu kan ada yang ukuran juga sama nih, selain sama seperti susu. Ada ukurannya, ada yang ukuran yang paling besar, paling atas, paling bawah biasanya agak menengah, misalkan. Yang paling murah, yang paling kecil misalkan ke bawah, atau bisa dibalik. Itu tergantung dari apa kita mau menyasarnya yang mana. Tapi sebetulnya ketika kita mau apa kan agak susah nih, ribet juga misalkan. Nah, teman-teman pelajari aja, datang ke minimarket, ke supermarket, ataupun ke toko, gitu ya. Pelajari ini nggak cuma ngelihat barangnya, tapi pelajari kok kenapa sih barang ini di displaynya di sini.
kok ini kenapa sih beda-beda gitu ya. Nah, itu silahkan dipelajari. Jadi sebetulnya materi-materi yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan juga sebetulnya mah sudah pernah kita lihat, cuman kita tidak menyadari bahwa ketika kita datang ke sebuah toko dan kita merasa nyaman, tapi kita nggak ngulik, kenapa sih disimpannya di sini? Kenapa sih kok saya nyaman ya melihat barang ini ada di sini? Nah, jadi nggak sampai ke titik itu. Nah, jadi ketika kita mau punya sebuah produk, misalkan silahkan di display dengan sangat baik. Ketika tadi Eko misalkan contoh balik lagi ke Eko, tadi Eko akan membuat usaha mie, ya mie rebus, kan sekarang model tuh ya, istilahnya mah ada mie yang dijejer di baris gitu ya. Jadi kayak ngambil koin ya, apa bukan ngambil koin, jadi kayak ngambil tisu, ambil yang paling bawah, jadi yang nanti atas nanti kejerut 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 ke bawah gitu ya. Jadi estafet itu menentukan juga nih simpan yang paling depan, kakak-kakak silahkan, atau bahkan misalkan kita ada apa, kan sekarang ada nambah juga ya, kadang ada telur apa, kalau nambah ada tambah telur berapa gitu ya. Mie harganya misalkan 5.000, tambah telur ada 2.000, tambah kerupuk sekian misalkan, tambah bakso sekian misalkan. Terus yang tadi udahlah kita pakai juga pakai nampan supaya si pelanggan ini bisa ngambil apa, ngambil mie-nya, masukin bahan-bahan tambahannya, lalu baru diserahkan ke kita yang akan mengolahnya. Itu juga bagian dari pintar-pintar kita nge-display. Ya, itu paling ya dari sisi materi ya. Dari sisi materi, intinya adalah ketika kita bisa mendisplay barang dengan baik ya, dengan baik, ini akan mempermudah kita untuk eh, apa, menjual barangnya, menjual barang. Setidaknya direncanakan. Kalau tidak direncanakan, maka ya sudah, ya peluang untuk gagalnya besar. Setidaknya peluang gagal itu masih akan ada, tapi dengan perencanaan peluangnya akan bisa kita perkecil. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Eh, kita berjumpa di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.